92,6 RPKD FM. Selamat pagi warga. Masih menemani Anda untuk pagi hari ini di program acara Jelita. Apa kabar bagi Anda yang pada pagi hari ini masih di perjalanan? Fokus berkendara, mengingat jam puncak peningkatan volume kendaraan, beberapa kawasan protokol ataupun alternatif pada pagi hari ini di tampak ramai warga kota. Silakan langkah bijak untuk tidak menggunakan handphone selama dalam perjalanan. Jika memang penting, Anda bisa menepi, silahkan cari tempat aman. Nah, warga kota pagi hari ini, kami akan ngobrolin tentang jagalah jantungmu dengan menari. Jadi narasumber saya pagi hari ini sudah hadir dari RSUD Wangaya, ada Dr. Putu Parwatajaya, Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, semoga. Sehat selalu. Oke, Dok, tema kita pagi hari ini cukup menarik. Jagalah jantungmu dengan menari. Tentunya menari bukan dalam artian yang harfiah ya. Yeah. Nah, kalau kita soal kita sudah dengan apa gitu, ada yang jantung gitu kan. Nah, kan pasti ada yang namanya gangguan juga. Nah, yang sudah jantung itu apa? Oke, terima kasih Mas Bambang ya. Ini yang menarik. Sebelum itu Pak pendengar dulu ya, mungkin ya pagi. Selamat pagi pendengar radio FM Pemda Pasar ya, yang lagi di jalan dimanapun berada. Pagi ini mungkin saya akan ngobrol-ngobrol aja ini ya dengan Mas Bambang mengenai gangguan atau kelainan irama jantung khususnya. Jadi jantung kita kalau kita ketahui memang suatu organ yang sangat vital ya fungsinya sebenarnya. Jadi jantung ini berada di dada, mungkin ukuran besar. Ya genggaman tangan kita mungkin ya, sesuai dengan usia kita. Dan jantung ini memang memiliki fungsi yang sangat vital bagi organ tubuh kita, dan salah satu fungsinya adalah untuk berdenyut. Denyut inilah yang kita biasanya anggap sesuatu sebagai suatu irama ya. Jadi jantung berdenyut dengan jumlah denyutan yang ada dalam waktu 1 menit, dan iramanya teratur, itu kita anggap sebagai suatu ritme irama jantung ini. Dia normal itu jumlahnya dalam 1 menit itu ada 60 sampai dengan 100 kali per menit. Bahkan ada yang anggap ritme mungkin 50 sampai dengan 100 yang normal ya. Tangannya tentang jumlah dalam menitnya. Selain irama normal dalam jumlahnya, ritmenya atau irama juga harus teratur. Artinya dia memiliki pola ketukan yang sama gitu lah istilahnya. Ya, ritmis. Ketukan dari denyut itu sama berdenyutnya. Jadi misalnya sekarang denyut untuk denyut berikutnya itu jaraknya dengan denyut berikutnya sama. Jadi reguler kita anggap sebagai itu ya. Jadi kalau kita anggap denyut jantung yang normal atau irama normal itu adalah denyut jantung yang jumlahnya normal dan iramanya juga normal. Jadi kalau ada kelainan-kelainan di luar itu, misalnya denyutnya lebih dari 100 atau di bawah dari 50 misalnya, atau denyutnya tidak teratur, atau ada denyut-denyut tambahan di luar denyut-denyut normal ini, nah itu kita anggap sebagai suatu gangguan irama jantung. Oke. Nah, ini yang kejadian biasanya gini, Dok. Kalau setelah ketika kita melakukan aktivitas fisik gitu, misal yang berlebihan kayak kardio atau apa gitu kan. Kalau saya mungkin setiap hari minggu lari juga gitu. Itu kan kadang agak cepat juga, Dok, gitu kan. Apakah
itu termasuk gitu kan dalam Oke. masih normal nggak sih dok? Ya. Kalau semisal cepet nih, Ah, kalau ternyata dalam 1 menitnya itu lebih dari ternyata 100 gitu ya. lebih gitu kan dok? Ya paham, maksud pertanyaannya mungkin Hmm. kalau kita melakukan olahraga misalnya dia denyutnya meningkat, apakah Hmm. itu dianggap masih hal yang normal Betul. atau hal yang wajar gitu ya. Jadi denyut yang kita bicarakan tadi, yaitu kriteria normal yang kita bicarakan tadi itu adalah pada saat kondisi memang istirahat. Jadi tidak melakukan aktivitas. Aktivitas. Kalau beraktivitas, memang denyut jantung itu secara fisiologis akan meningkat. Karena pengaruh dari sistem hormonal kita. Simpatis, parasimpatis kita akan berkoordinasi di sana, sehingga dominasi dari simpatis akan menyebabkan denyutnya otomatis akan mengalami peningkatan denyut jantung. Ya, secara normal, mungkin dia akan lebih dari 100. Dan biasanya kalau orang berolahraga, ada target khusus untuk mencapai denyut jantung, sehingga kita bisa melatih kardio kita dengan baik. Biasanya 75% dikalikan dengan usia fisiologis, 220 dikurangi dengan usia fisiologis. Nah, itu biasanya targetnya. Makanya lebih dari 100. Dan itu masih dianggap wajar. Oke. Nah, dok, ini menarik nih. Kalau ada ngaruh nggak sih dok sama tingkatan usia dok? Mungkin kalau yang masih muda, irama jantungnya masih katakanlah dalam tanda kutip masih normal, tetapi ketika semakin lanjut, ini semakin berkurang gitu dok? Nah, ini kriteria 50-100 kali ini kita gunakan pada kriteria remaja dan usia dewasa. Sampai usia lanjut pun harusnya normalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang memang ada perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi tubuh kita, fisiologis. Pada anak memang cenderung denyut itu lebih cepat, apalagi pada bayi. Itu kriteria denyut jantungnya memang lebih cepat pada anak. Tergantung usianya, rentangan usianya ada. Pada remaja sampai dewasa dan usia lanjut misalnya, kita masih memakai kriteria 50 sampai dengan 100 kali per menit. Dan batasan jumlah ini juga kita dikorelasikan juga dengan kondisi klinis pasien. Pasien tidak ada denyut misalnya agak rendah, misalnya 50, pasien tidak ada kemudian tensinya masih baik, aktivitas seperti biasa, mungkin kita masih anggap normal, pemeriksaannya kita tidak ada masalah. Meskipun denyutnya mungkin agak lebih misalnya. Itu sesuatu yang mungkin karena tim dari yang menghasilkan denyut sudah mengalami dengan usianya, karena umurnya mungkin. Oke, nah dok, ada kemungkinan seberapa persen sih adanya gangguan irama jantung dok di setiap orang ya, gitu kan? Ya, persentase pasti untuk setiap orang memang tidak ada literasi yang jelas. Tapi secara umum memang persentase terjadinya gangguan irama ini cukup sering. Mungkin antara 2 sampai dengan 10% penduduk itu bakal mengalami suatu gangguan irama jantung dalam kehidupannya. Dan bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan mungkin lebih dari itu. Jadi persentase itu mungkin cukup sering akan kita jumpai pada pasien-pasien kita yang kita rawat biasanya di bagian jantung dan pembuluh darah. Dan merupakan suatu kelainan yang cukup sering selain penyakit jantung yang lain. Oke. Kalau kita tanya terkait dengan irama jantung, apakah berbahaya gitu? Seberapa bahayanya dok? Gangguan irama ini kalau kita berbicara seberapa berbahayanya, ada yang kita masukkan kriteria, misalnya gangguan irama itu ada yang gangguan irama yang bisa ditoleransi dengan baik dan tidak terlalu berbahaya, ada juga gangguan irama yang cukup berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan kematian juga ada. Gangguan irama yang tidak berbahaya misalnya adalah gangguan irama yang jarang, misalnya gangguan denyut ya. Irama ini contohnya kalau kita di bahasa kedokterannya misalnya prematur atrial kontraksi. Jadi kontraksi dari denyut jantung yang prematur yang dimulai dari atrium. Atrium itu bagian serambinya, bukan biliknya. Jadi jantung itu kan dibagi menjadi serambi dan bilik. Jadi kalau ada denyut yang di serambi misalnya dimulai ectopic beat atau denyut yang ektopik di luar dari normal yang
terjadi dan secara jarang, misalnya munculnya cuma semenit misalnya sekali, atau dalam waktu sehari misalnya, atau dalam waktu 10 jam misalnya sekali gitu, dia mungkin dianggap sebagai suatu denyut yang tidak berbahaya. Ada juga denyut-denyut yang dianggap berbahaya. Misalnya denyut jantung yang berbahaya ini misalnya gangguan irama yang disebut dengan ventricle prematur. Jadi denyut ventricle atau biliknya yang berkontraksi di luar irama normal yang terlalu cepat. Bahkan hanya membuat jantung itu seperti bergetar saja. Seperti ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia. Nah, itu merupakan denyut-denyut yang mengancam nyawa dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal gejala gitu, Dok, atau gitu, apa saja yang bisa nyebabin seseorang terkena gangguan irama jantung ini, Dok? Penyebab dari gangguan irama jantung ini cukup banyak. Jadi beberapa hal mungkin bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Yang pertama mungkin dari sistem hantaran listriknya atau kondisinya sendiri yang mengalami masalah. Jantung itu kan berdenyut, pasti ada sumber impuls listrik yang menyebabkan dia berdenyut secara otomatis gitu ya di tubuh kita. Mungkin sistem itu yang mengalami masalah. Primer di sana ada kelainannya, artinya sumbernya memang di sana. Itu bisa menyebabkan beberapa jantung kelainan irama, misalnya adalah sinus bradikardi tipenya, atau denyut yang rendah, sinus kardi, denyut yang tertepak, kemudian ada yang disebut dengan block misalnya, denyut yang tidak koordinasi antara bagian atas dan bawahnya. Nah, itu bisa juga kita kelompokkan, atau denyut atrial fibrillasi, di mana bagian rambut itu lebih cepat dibandingkan dengan biliknya. Itu bisa kita temukan pada pasien-pasien dengan gangguan sistem konduksi atau hantaran listrik. Yang lain yang bisa menyebabkan gangguan ini juga kelainan struktural, misalnya kelainan klep, misalnya jantung ada penyempitan klep atau kebocoran derajat yang berat yang bisa menyebabkan perubahan di lebar atau dilatasi ruangan, itu juga bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Kemudian penyakit jantung bawaan dari struktural ya, penyakit jantung bawaan di mana strukturnya atau organnya tidak terbentuk secara normal, itu juga bisa memicu terjadinya irama jantung. Penyakit lain misalnya penyakit sistemik yang kita ketahui, hipertensi, kemudian diabetes, penyakit jantung koroner, jantung itu juga bisa atau memicu terjadinya gangguan irama jantung. Nah, kemudian mengenai gejalanya itu bisa bervariasi dari yang gejala ringan bahkan sampai gejala yang berat. Gejala ringannya mungkin dia merasa denyutnya nggak normal, nggak enak nih, kok rasanya ada sesuatu yang di luar denyut normal gitu. Biasanya jantungnya kan berirama normal gitu. Setelah dia rasakan kok ada denyutnya yang tidak normal, deg-deg gitu misalnya jantungnya ya, iramanya. Sering pasien itu mengeluhkan seperti itu. Kok irama atau denyut jantung saya ada denyut yang nggak normal nih, Dok. Pada saat saya merasakan tuh lagi duduk-duduk misalnya gitu, atau lagi pagi hari iramanya nggak normal. Itu dari gejala, itu yang gejala ringan, gejala ringan. Kemudian gejala yang lain misalnya bisa sinkop. Sinkop itu kadang-kadang pasien bisa pingsan karena denyut jantung yang terlalu rendah misalnya. Nah, tadi yang AP block tadi, yang gangguan antara koordinasi serambi dan bilik itu, dia berat, itu bisa menyebabkan sinkop, jantung tidak mampu memompa darah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh sampai koordinasi otak, sehingga terjadi gejala sinkop atau pingsan ya, sebentar. Kemudian lainnya adalah sesak napas juga bisa terjadi pasien. Kemudian nyeri dada juga kadang-kadang bisa dikeluhkan oleh pasien. Sampai gejala pasien berat misalnya bisa saja pasien datang dalam keadaan sudah tidak sadar misalnya ke gangguan irama. Nah, Dok, selain gejala klinis tadi gitu kan, ada nggak sih yang faktor berpotensi gitu
ngerubah irama jantung sih? Mungkin dari hal yang kadang nggak kita sadari gitu ya. Ada beberapa hal mungkin ya yang terkait dengan kondisi yang bisa memicu atau meningkatkan resiko mengalami gangguan irama jantung. Ya. Contohnya kebiasaan kita konsumsi kafein. Oke. Nah, pasien kan banyak kadang-kadang yang ngopi boleh nggak dok? Ya, ngopi boleh nggak? Apalagi sekarang coffee shop sangat merambah di seluruh wilayah ya. Nah itu sebenarnya ngopi boleh aja, tapi pada pasien-pasien itu kadang-kadang yang sensitif atau tidak baik koordinasi atau kondisi dalam di jantungnya bisa memicu jadinya gangguan irama. Misalnya muncul ekstrasedul pada pasien yang konsumsi ini. Ini kemungkinan karena sistem rangsangan pada sistem hormonal simpatisnya, karena kafein itu kandungannya suatu zat yang bisa memicu sistem simpatis kita. Itu memicu itu. Kemudian stres mungkin ya, stres psikologis atau kelelahan juga bisa memicu, memudahkan terjadinya gangguan irama pada mereka yang sudah potensi terjadi irama jantung. Kemudian lain lifestyle mungkin merokok. Merokok juga bisa. Kenapa? Karena merokok meningkatkan resiko terjadinya berbagai kelainan dan dia ada berbagai toksin yang ada dalam rokok itu yang mengganggu metabolisme kondisi hormon tubuh kita. Itu beberapa hal mungkin yang bisa mempengaruhi atau memungkinkan pasien yang mengalami suatu gangguan irama jantung. Satu pertanyaan yang mungkin jarang kita dari ini, dok. Ketika ada dok, kalau dok sendiri nggak yang apa ya, hanya pergeseran ya. Kalau mungkin kalau kita ngomong jantung mungkin kayaknya yang atas. Sekarang yang hidup itu kan sudah banyak berubah ini dok. Kadang kita pola istilahnya juga nggak tentu, terus suka nongkrong ke sana, apalagi kafein kayak gitu kan, dikit-dikit harus minum dan sebagainya, ngerokok dan sebagainya gitu. Ya, seperti itu. Oke. Kalau kita lihat ya kemudian penyakit jantung dan pembuluh secara umum ini ya, kita bahas secara umum bukan hanya masalah gangguan irama jantung. Memang sudah terjadi pergeseran dari penyakit yang dulunya mungkin faktor orang mungkin jaringan jantung di atas 40 kalau usia dan wanita di atas 5 tahun misalnya, itu menjadi faktor risiko peningkatnya kejadian kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Sekarang tren itu sudah bergeser. Saya lihat dari pengalaman praktik dan pengalaman klinis kita sudah bergeser ke usia jauh lebih muda. Lebih muda. Sekarang kalau dulu mungkin sangat kita ketemu pasangan jantung usia 29, 5 tahun. Sekarang itu sering kita ketemu pasangan usia 30 bahkan dengan jantung. Itu bahkan sering kita ketemu di emergensi di ruang rawat UGD kita. Kalau dikonsulkan pasien itu sering banget kita ketemu pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung pembuluh darah yang usianya relatif lebih muda dibandingkan dengan usia-usia yang sebelumnya. Nah ini mungkin terkait dengan tadi yang disebutkan Mas Bambang tadi, berbagai pola hidup kita ini sangat mempengaruhi. Jadi penyakit sekarang ini trennya kan bukan penyakit infeksi lagi kayak dulu mungkin. Sekarang ini tren kehidupan kita ini terjadi suatu pergerakan di mana penyakit metabolik itu menjadi lebih tinggi ya kejadiannya. Nah ini kan dalam metabolik ya, karena metabolisme tubuh kita yang dipengaruhi oleh sistem atau gaya hidup kita, termasuk merokok, kemudian fast food, yang orang nongkrong, kalau nggak nongkrong fast food itu kan gaul ya, mungkin zaman sekarang ya. Nah, padahal itu suatu gaya hidup sebenarnya yang kurang baik yang perlu kita hindari ke depannya. Mengalami berbagai gejala mungkin yang paling sering yang pas itu berdebar tapi berdebar kesangan ini berdebar yang normal ya mesti pas itu harus aware hati-hati dan harus kayaknya berkonsultasi dengan dokter dekat ya, minimal dia harus melakukan
misalnya pemeriksaan Hmm. memastikan apakah berdebar sesuatu atau enggak. Itu yang paling sering. Selain ada gejala lain tadi, misalnya ada denyut yang normal kan dirasakan pasien, atau ada gejala tadi itu harus pada pasien pada awal yang sering itu berdebar. Ketika sudah melakukan namanya buat kalau yang penyakit pasti ada kutip ada serangan nggak bulan ini kayak mungkin nggak bulan yang ini gitu. Kalau di irama jantung, gangguan irama jantung ya, hal seperti sebenarnya semua metabolik dan hormonnya itu harus melakukan hidup sehat. Pola hidup pola sehat yang dimaksud ya yang dari makanan ya. Kemudian dari istirahatnya harus cukup, kemudian harus dari stresnya juga harus dikurangi ya. Yang kalau khusus di kayak jantung mungkin yang spesifik yang dijelaskan ada rokok yang bisa menyebabkan risiko itu harus dari pada pasien. Kemudian makanan sendiri, makanan yang itu juga harus lihat faktor lainnya, misalnya dia kolesterol apa enggak, diabetes apa enggak, misalnya pasien karena itu semua meningkatkan risiko gangguan irama. Jadi sehingga keluhannya akhirnya ujung-ujungnya adalah pola sehat semua penyakit seperti diabetes dihindari, misalnya karbohidrat kurangi, gula dihindari ya. Nasi atau yang biasa baik alihkan ke misalnya beras merah yang selalu meningkatkan postprandial kita, gula pasca makan kita, itu yang dikunci sehingga membanding insulin kita, pancar panas kita menghasilkan hormon insulin gitu. Kemudian makanan lain pada pasien yang kolesterol tinggi itu juga harus dari makanan kolesterol, misalnya kemudian jeruk atau olahan yang digoreng misalnya atau dibakar itu harus dari menghindari terjadinya kadar kolesterol yang terlalu tinggi. Nah, dan yang lain adalah ya tadi berhenti merokok, kemudian stres dari kurangi stres dan istirahat yang cukup buat pasien, dan olahraga lagi satu harus teratur. Oke. Kalau kita berbicara soal pencegahan tentunya yang harus kita lakukan agar katakanlah jangan sampai adanya irama jantung sendiri. Kalau dokter sendiri. Ya, pencegahan ini satu hal yang penting ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati yang sudah ditemukan. Kalau berbicara pencegahan, kita harus berbicara mengenai faktor resiko. Oke. Ya, itu harus dihindari. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, baik makan, istirahat, kemudian pokoknya dari olahraga yang harus cukup untuk menjaga vitalitas atau kebugaran tubuh kita sendiri. Pada kasus yang terjadi di hipertensi dan sebagainya. Pada hipertensi misalnya harus dikurangi, natrium harus dikurangi. Kalau ada diabetes harus hindari makanan. Sebelum itu ya pola sehat ini kita jaga agar tidak ada dini. Kita yang kita melakukan deteksi diri sendiri pada risiko kalau nih dok bisa sebut nggak sih dok gangguan irama jantung ini menarik. Gangguan irama ini ada beberapa hal yang harus dilihat ya dari gangguan irama jantung ini. Yang perlu dilihat beratnya
ada faktor penyebab dari terjadinya gangguan irama. Misalnya gangguan irama yang dari sistem reproduksi atau hantaran listrik misalnya, itu bisa sempurna tanpa teknik pengobatan khusus nanti. Misalnya ablasi misalnya atau operasi memutus listrik yang mengalami gangguan. Pada umumnya pasien yang berhasil dilakukan itu gejalanya akan hilang, kelainan akan hilang dan tidak mengkonsumsi obat. Itu biasanya. Dan sangat tergantung dari kelainan-kelainan lain sebagai faktor resiko dan penyebab. Kalau kelainannya memang kelainan struktural yang tidak bisa dikoreksi, mungkin iramanya nggak bisa kembali ke normal misalnya. Bisa kontrol agar gangguan irama tidak menjadi gangguan irama yang berbahaya dan mengancam nyawa. Itu yang paling penting mungkin. Pada kasus-kasus yang tidak bisa diberikan ke irama yang normal atau kondisi normal dan tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan. Oke. Nah, satu pertanyaan dok. Ini yang jadi pikiran saya kalau misal nih kan di yang penyakit jantung umum itu di jantung dan lainnya karena ada pergeseran itu tadi. Kalau ada nggak berbanding lurus sih sama penyakit-penyakit yang lain, ada kemungkinan komplikasi bisa ini sendiri bisa menyebabkan komplikasi, bisa dari penyakit listrik sumber internalnya yang menyebabkan komplikasi penyakit diabetes misalnya, menyebabkan hipertensi jantung misalnya, kan ujung-ujung jadinya gangguan gitu misalnya. Struktur misalnya terjadi gangguan dan gangguan irama bisa menyebabkan komplikasi misalnya kemudian gangguan irama sering bisa menyebabkan gangguan irama dan jantung akhirnya jangka panjang terkontrol. Kalau sudah jadi dia sudah sempat ke dokter itu diberikan atau konsultasi dengan dokternya mungkin kelainan iramanya apa. Karena ada banyak jenis kelainan irama dan teknik pengobatannya pun sedikit beda-beda dari jenis kelainan iramanya. Ada yang misalnya memerlukan obat-obatan misalnya, kemudian ada yang misalnya memerlukan teknik atau operasi misalnya, ataupun mungkin ada yang memerlukan alat jantung misalnya untuk mengontrol irama tadi tidak bisa dikembalikan dengan irama normal dengan menggunakan obat-obatan atau pola hidup sehat tadi. Jadi tergantung sekali dengan kelainannya yang menyebabkan irama dan jenis gangguan irama itu. Intervensinya. Oke. Nah, ini apakah ada faktor keturunan untuk irama? Mungkin kalau penyakit yang lain kan, kalau diabetes diturunan gitu kan. Kalau irama jantung ada? Ada faktor risiko menurun, tapi tidak besar mungkin dibandingkan penyakit lain. Jadi gangguan irama prinsip genetik pasti ada menurunnya ya. Hampir semua penyakit faktor genetik itu pasti ada. Misalnya orang tuanya A, pas orang tua anaknya akan risikonya akan lebih mengalami gangguan, tapi belum tentu mengalami gangguan. Karena kombinasi, kalau ini kombinasi antara ibu dan anak, gen yang mana yang dominan itu yang bisa muncul pada keturunannya. Tapi pada prinsipnya hampir semua penyakit mungkin akan mengalami atau risiko akan meningkat pada generasi berikutnya secara genetik. Ya, dia secara genetik pasti risikonya meningkat anaknya. Tapi apa pasti dia enggak? Tergantung pola hidup. Kalau mampu menjaga pola hidupnya dengan mungkin akan kena dia. Atau kalaupun terkena, usianya mungkin usia sudah nggak lanjut, jadi di usia muda. Oke. Nah, kalau
Bertanya gini dok, apa sih waktu yang tepat kita untuk katakanlah harus aware dan memberitakan diri gitu kan? Pertanyaan penting ini ya, pemirsa ya, RPKD. Nah, secara teori nggak ada disebutkan. Kan ini kita bisa pas waktu tetap nih untuk memeriksakan diri dokter untuk deteksi diri misalnya atau check up untuk ke dokter kapan waktunya. Memang nggak ada teori, nggak ada pasti ya mengenai waktu yang tepat. Untuk mengetahui ini kita melakukan CU secara rutin di umur remaja, bahkan di dewasa muda misalnya, umur 18, umur 30, umur 40 itu kita bisa, pun kita sebenarnya melakukan MCU sebenarnya, medical check up. Tapi kalau untuk mendeteksi secara dini atau awal, kalau gejala tadi yang saya sebutkan, segeralah melakukan pemeriksaan ke dokter secara tekap sebaiknya itu nggak ada rasa dulu. Bukan lagi kesehatan. Jangan ini lebih benar tadi dok. Ada kalau iya. Jadi itu adalah akronim ya, pendek dari meraba nadi sendiri. Meraba nadi sendiri merupakan suatu program yang diberikan atau digaungkan oleh Kementerian Kesehatan sebenarnya ya. Kita mau bukan ini mendiagnosis secara lebih awal bagaimana denyut atau jantung kita. Dengan biasanya awam melakukan deteksi dini atau kemampuan dalam melakukan nadi sendiri, tentu nanti akan membantu pasien atau membantu semua masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahwa mereka mengalami apa tidak gangguan dari irama jantung pasien sendiri. Karena mungkin ada gangguan irama yang tidak mungkin bergejala, sehingga itu lebih digalakkan untuk melakukan deteksi dini ke masyarakat secara umum. Tekniknya mungkin ya, kita ada video kita nggak bisa, mungkin bisa dibayangkan belum untuk di googling di Google. Yang sederhana yang bisa dilakukan adalah raba nadi di pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Jadi kita gunakan 3 jari ini, jari manis, tengah sama jari telunjuk ini, meraba di bawah tonjolan tulang di pergelangan tangan. Nah, kalau kita raba di pergelangan tangan ini ada tonjolan tulang ya di bagian ini. Nah, kita raba tempat 3 jari kita ini mungkin sedikit di bawah, sedikit di bawahnya ya, sedikit di bawahnya. Kemudian dirasakan, jangan keras juga jangan terlalu lemah menekan ya. Kita bisa merasakan denyut dari arteri radialis kita di sana, radialis. Kemudian kita melihat waktu ya, detik untuk menghitung ya, berapa jumlahnya dalam 30 detik biasanya. Nah, kita rasakan irama ini. Nah, denyutnya kira-kira teratur nggak iramanya ya? Ketuknya ritmenya sama apa? Nah, itu yang kita rasakan. Dalam waktu 30 tadi ya, 30 detik mungkin yang singkat bisa kita kerjakan. Nah, itu kita hitung jumlahnya, nanti kita kalikan 2. Kalau kita mau menghitung dalam 1 menit bisa. Kita hitung total penuh dalam waktu 60 detik berarti. Nah, itulah jumlah dari denyut nadi kita dalam waktu 1 menit jadinya. Kalau kita menghitung 30 detik kalikan 2, kalau kita menghitung total 60 detik berarti denyut dan jantung kita atau denyut nadi kita dalam waktu 1 menit. Nanti kita masukkan ke kriteria tadi, apakah denyutnya 60 dengan 100 kali ini, atau bawahnya mungkin di atasnya. Nah,
Kalau di atasnya kita perlu memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat mungkin untuk melakukan pemeriksaan rekaman jantung misalnya yang bisa kita kerjakan, atau misalnya misalnya jadi ritme untuk nih deg-deg gitu misalnya ada ketukannya. Nah itu juga perlu kita lakukan pemeriksaan ke fasilitas terdekat meskipun kita nggak bergejala. Oke. Nah satu pertanyaan, ada sih kemungkinan gitu kan ketika tadi kan dokter bilang bahwasanya ketika kita tidak melakukan apa-apa, artinya dalam kondisi yang nggak olahraga, kardio gitu kan, ketika kita memeriksa kan, segini, ada nggak sih kemungkinan berbeda dengan waktu berikutnya gitu kan? Ada, denyut jantung mungkin akan variasi tergantung dengan kita, kita atau ketenangan kita, terus simpatis dan simpatis. Psikologis pikiran agak berpengaruh dalam hal itu. Tetapi kalau dia dalam masih tentang normal, tadi ya denyutnya 60 sampai 100, ya itu sangat normal. Kalau misalnya dia besoknya di bawah itu, misalnya dulu gitu ya, 50, kondisi kita tidak keluhan, ritmenya masih normal, tensi mungkin kita cek kalau punya rumah juga normal, mungkin masih juga masuk dalam batas normal. Tapi lebih baik memang kita melakukan pengecekan kalau dia rentangnya terlalu besar. Memang tidak ada literasi khusus yang menyatakan berapa sih yang dianggap normal perbedaannya, tapi kalau kita pakai patokan tensi, biasanya kalau dia variasinya di bawah 10% itu masih dianggap wajar. Oke. Karena banyak di antara yang kadang kayak nggak sadar juga gitu ya, Dok. Yang terakhir, Dok, di akhir sesi obrolan kita pagi hari ini, pesan harapan untuk karena dari pencegahannya apa harus kita lakukan, deteksi dini juga. Ya, terima kasih Mbak. Jadi masyarakat kota dan khususnya di pendengar RPK FM, gangguan irama ini merupakan salah satu dari kelainan jantung dan pembuluh darah yang cukup sering kita temukan sehari-hari. Dan bagi masyarakat atau bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya debar, kemudian ada denyut yang tidak normal rasanya di dada kita rasakan, kemudian ada keluhan-keluhan ngos-ngos misalnya, atau pingsan misalnya, atau nyeri dada, bahkan mungkin perlu awali ya menjaga. Siapa tahu ini salah satu gejala dari gangguan jantung atau merupakan kelainan kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah secara umum ya. Dan untuk mencegah terjadinya itu, terutama kita harus menjaga hidup kita dengan baik ya. Istirahat cukup, kemudian exercise, olahraga, hindari rokok, hindari stres, menjaga nutrisi atau pola makan kita secara baik, dan lakukan deteksi dini mungkin dengan melakukan sederhana, misalnya dengan menarik meraba nadi yang saya jelaskan tadi, sehingga kalaupun kita keluhan, minimal kita di awal tahu apakah kondisi irama jantung kita ini kondisi normal atau tidak. Itu, dan lagi satu mungkin kita tunggu Kota Denpasar ini ya 28 minggu depan di lapangan Bajra Sandi, di timur lapangan Bajra Sandi dari Yayasan Jantung Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung Indonesia akan melakukan World Heart Day ya, Hari Jantung Dunia. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, satunya dengan mensosialisasikan hari ini secara di sana, dan kita sehat, kemudian ada pola hidup dan pemeriksaan kesehatan juga. Masyarakat yang ada waktu di 8, karena itu kebetulan juga kita di lapangan Bajra Sandi hari minggu depan. Oke, terima kasih Dok. Luar biasa obrolan kita untuk hari ini, dan demikian warga kota, dan tentunya tadi menari nadi sendiri penyakit yang paling utama yang kita lakukan di rumah sebelum ke fasilitas kesehatan dekat. Jadi
wilayah warga kita semua. Warga Kota Obrolan untuk pagi ini tema Jaga Jantungmu dengan menari. Raba Nadi sendiri, narasumber saya dari RSUD Walia ada Dr. Putu Jaya M. Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Terima kasih Dok. Terima kasih Mas. Sudah hadir dan sudah memberikan informasi dan ilmunya untuk semua tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Oke. Terima kasih Dok. Demikian warga Kota kita untuk hari ini. Jangan kemana-mana. Anda masih tetap 92,5 RPK.